Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini dilaksanakan uji kompre atas nama Pak Yogi Effendi. Ya. Iya, Bu. Tiga tahap yang akan dilaksanakan dalam ujian ini. Yang pertama adalah uji simulasi, kemudian yang kedua uji wawancara terkait dengan modul ajar 1, ajar 2, modul project, kemudian PTK. Ujian yang ketiga adalah BTG. Sudah disiapkan Al-Qur'annya? Sudah, Bu. Baik. Baiklah, mari kita mulai dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dipersilahkan untuk ujian yang pertama, Pak Yogi bisa simulasi sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah diunggah di LMS. Silakan. Yep. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak keadaannya sekarang? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Terus gimana kemarin liburannya? Selama 3 minggu ya kita liburan. Apa ada yang keluar kota, liburannya gimana? Ya, atau yang di rumah bagaimana? Ya. Alhamdulillah kalau sehat, senang semuanya. Yang penting kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kali ini Bapak ketemu ya di pertemuan yang pertama ya, dalam materi pendidikan agama Islam di tingkat sekolah dasar. Pada kali ini, pada materi kali ini ya, Bapak akan membawakan materi itu tentang indahnya saling menghormati. Tapi sebelumnya, ya Bapak mau absen dulu nih. Ya. Udin, hadir ya. Alhamdulillah ya semuanya hadir ya pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan yang pertama, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Ya. Sebelum memulai kepada pembelajaran, ya, kita dimulai dulu dengan membacakan berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa di depan dan persiapkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya, kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Ya, semoga dengan berdoa sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita diberikan kekuatan, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah senjata, ya senjata bagi kita semua sebagai umat muslim, senjata untuk mendapatkan ilmu yang manfaat yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita diawali dengan berdoa, kita kedepannya ilmu itu bisa dimanfaatkan oleh kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada materi bab pertama ini. Ya, yang mana pada tujuan pembelajaran pada bab pertama ini diharapkan siswa itu dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tahfidz. Terus yang keduanya, siswa diharapkan dapat membaca Al-Quran dengan benar dan tartil. Yang ketiga, siswa dapat menghafal Al-Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Yang keempat, mengetahui arti dan isi pokok kandungan Quran surat Al-Kafirun melalui asbabun nuzul. Yang kelima,
siswa dapat menyebutkan contoh sikap toleransi dan simpatik sebagai implementasi dari kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Yang keenam, mencontoh, ya, siswa dapat mencontoh sikap toleransi dan simpatik dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Oke, sebelum ke pembelajaran, mari kita nyanyi dulu ya tentang kasih sayang ya, secara bersama-sama ya. Setelah perhitungan yang ketiga, kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Namun sebelumnya, Bapak mau ada beberapa pertanyaan ya untuk kalian. Yang pertama, ada berapa agama di Indonesia? Ya, bagus. Yang kedua, apa arti Al-Kafirun? Ya, terima kasih jawabannya. Dan yang ketiga, ada berapa ayat surat dalam Al-Kafirun? Ya, memang anak-anak Bapak memang hebat ya. Ya, di sini indahnya saling menghormati ya. Yang mana kita tahu bahwa di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali terdiri dari berbagai macam-macam suku, ras, budaya, agama ya. Agama di Indonesia tadi disebutkan ya, ada lima. Yang pertama Islam, tempat ibadahnya adalah masjid. Yang kedua Kristen, ya tempat ibadahnya itu gereja. Yang ketiga itu Hindu, tempat ibadahnya itu adalah pura. Yang keempat wihara, Buddha, ya tempat ibadahnya itu wihara. Dan yang kelima adalah Konghucu, ya itu tempat ibadahnya adalah kelenteng. Tuh ya Indonesia, betapa kayanya Indonesia, sehingga tidak hanya satu suku, tidak hanya satu ras, tetapi di Indonesia itu beragam budaya, beragam agama, beragam apa ya, sehingga menuntut kita sebagai penduduk Indonesia itu harus saling menghormati. Ya, sesuai dengan materi kali ini yang akan Bapak bawakan itu adalah saling menghormati. Oke, anak-anak, ya Indonesia sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang mana walaupun kita berbeda tetapi kita tetap satu jua. Oke, mari kita mengenal Quran Surat Al-Kafirun melalui asbabun nuzul ya, karena Surat Al-Kafirun itu adalah surat yang ke-109. Jumlah ayatnya surat Al-Kafirun itu ada 6, tergolong dan termasuk surat Makkiyah, yang mana dinamai Al-Kafirun itu diambil dari kata yang terdapat pada surat ya ayat pertama pada surat Al-Kafirun tersebut. Surat Al-Kafirun merupakan dasar sikap toleransi dalam Islam. Pada ayat yang terakhir dijelaskan bahwa agama Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebebasan dalam memeluk agama Islam. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu video yang akan Bapak putar. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Kalian emang hebat ya, kalian anak-anak Bapak yang hebat. Al-Kafirun, asbabun nuzul itu adalah penyebab diturunkannya surat dalam Al-Quran tersebut.
yang mana surat Al-Kafirun itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sebagai jawaban tegas atas ajakan dan tipu daya pemimpin kafir Quraisy agar Rasulullah meninggalkan dakwahnya. Sebab hal itu bermula, ya, ajakan orang pemimpin kafir Quraisy itu bermula ketika perkembangan agama Islam pesat pada waktu itu. Pesat sehingga penduduk ya pesat di Mekah, ya, banyak yang memeluk agama Islam sehingga jadilah pemimpin kafir Quraisy itu terus berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan cara lain, yaitu dengan mengajak Rasulullah untuk berkompromi dan bertukar ibadah. Sikap tegas terhadap orang kafir, ya, dari asbabun nuzul itu dapat disimpulkan bahwa menjadi sikap. Nah, yang pertama itu adalah sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Terus yang kedua itu sikap toleran terhadap yang berbeda agama dengan saling menghormati dan hubungan sosial, tetapi tidak toleransi dalam akidah dan ibadah. Yang ketiga, sikap tegas terhadap agama, ya, terhadap akidah dan amaliyah. Mengamalkan kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama itu saling menghargai antar pemeluk agama dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seperti sekarang, ya, tidak, walaupun di kelas 6 itu kan berbeda, ya, perbedaannya dari mulai kultur keluarga, sikap, sifat, ya, kalian itu kan berbeda-beda. Sehingga dengan kita mempelajari Al-Quran, maka kita dituntut untuk bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Ya, jadi tidak hanya perbedaan di dalam agama, tapi perbedaan di dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Yang ketiga itu saling menghargai dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang yang telah beragama. Ya. Kalau nanti kalian tumbuh dewasa, kalian melanjutkan perkuliahan, melanjutkan ke pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi, di sana pasti kalian akan menemukan berbagai macam agama, berbagai macam aliran terhadap teman-teman kalian. Ya, kita harus bisa, ya, karena kita sudah mengetahui, harus bisa menghargai, bahkan tidak memaksakan kepada orang lain untuk memeluk agama. Yang ketiga itu saling menghargai dan setia kawan kepada semua teman tanpa membedakan agama, suku dan ras. Jika kita di kelas kita, ya, di kelas kalian ada yang sakit, ada yang masalah apa seperti, atau ada satu permasalahan yang sehingga tidak masuk, kalian hargai, setia kawan, tanya, datang ke rumahnya. Kalau yang sakit datang ke rumahnya, tanyakan sakit apa, udah berobat atau belum. Itu, ya. Yang kelima itu saling berbagi dan tolong menolong, ya, dalam kegiatan sosial antar pemeluk agama. Nanti kalau kalian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu kalau ketemu dengan teman yang berbeda agama, itu jangan sampai kalian tidak mau menolong, tidak mau berbagi. Kalau ada teman yang membutuhkan pertolongan, kita tolong teman tersebut, walaupun berbeda agama. Yang keenam itu saling menghargai dan memberi maaf atas kesalahan orang lain. Ya. Walaupun kita berbeda, misalkan berbeda agama, berbeda suku, ras, budaya, dan apa yang lainnya, ya, kita tetap harus menghargai dan harus bisa memberi maaf atas kesalahan dari orang lain. Yang ketujuh itu adalah dengan kita mempelajari
kandungan surat Al-Kafirun itu akan menumbuhkan semangat gotong royong, ya. Karena di dalam hati kita sudah tumbuh saling menghormati, saling toleransi, saling, ya, ibaratnya anggota badan, ya. Ketika anggota badan yang sakit itu kita akan merasakan sakit, ya. Dari sana kita akan tumbuh di dalam jiwa kita itu adalah semangat gotong royong. Yang kedelapan itu adalah istiqomah dalam akidah dan ibadah Islamiyah. Ya, ketika kita mempelajari, ketika kita mengetahui, itu kita akan selalu istiqomah dalam hal ibadah. Anak-anak, marilah kita bersama-sama mengamalkan surat Al-Kafirun, ya, agar tercipta kerukunan antar umat beragama sebagai bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yakni Islam yang mencerminkan kedamaian hidup. Ya. Kalau kita hidupnya damai, insya Allah kita akan kemanapun akan senang. Ya. Mari, ya, sekarang Bapak meminta kalian untuk berdiskusi, ya. Bapak minta kalian itu membagi, ya, satu kelompok itu 4 lah, maksimal 5 siswa, ya. Terus kalian pilih, ya, kelompok secara demokratis, ya. Silahkan tentukan, kalau kalian sudah membuat satu kelompok, silahkan pilih ketua. Ya. Nanti dari diskusi ini, setiap kelompok mendiskusikan pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun. Ya, waktu diskusi Bapak kasih waktu 15 sampai 25 menit. Ya. Nanti setelah diskusi, ketua kelas atau ketua kelompok itu menyampaikan di hadapan teman-teman di depan kelas, ya, menyampaikan hasil dari diskusi tersebut. Ya, Bapak persilahkan, ya. Oke, terima kasih, ya. Sekarang tinggal dari reku yang pertama, silahkan maju ke depan. Nanti yang lainnya mohon ditanggapi, ya, dari hasil diskusi tersebut. Ya, terima kasih, ya, untuk mungkin sampai sini, ya, pembelajaran pertemuan yang pertama dari saling menghormati, ya. Nanti Bapak kasih PR, ya, di halaman 6 di buku sumber, halaman 6, coba dilihat, ya. Di sana kalian disuruh menyusun Quran surat Al-Kafirun, ya. Nanti di rumah kalian susun kembali surat Al-Kafirun, ya, dengan lafal dan jabar yang benar. Nanti minggu depannya ketika pertemuan yang kedua, Bapak pengen tahu hasilnya nih dari PR, karena untuk pertemuan yang kedua itu kita dituntut untuk bisa menulis Quran surat Al-Kafirun dengan benar, ya. Oke, kalau sudah, ya, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa sesudah belajar, dengan membacakan doa kifaratul majlis, ya, bersama-sama. Oke, terima kasih, ya. Sampai berjumpa kembali, ya, di pertemuan yang akan datang. Bapak pesan tetap jaga kekompakan kelas, jaga saling menghargai, ya, jangan ada saling ejek antar teman atau tidak ada kelompok-kelompok geng istilahnya di kelas, ya. Bapak ucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuki, ya. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Tahap 1 sudah selesai, kita lanjut tahap 2, wawancara, ya, Pak. Ya, Bu. Baik, dari pembelajaran yang tadi sudah disampaikan, mohon bisa ditunjukkan modul ajarnya, Pak. Modul ajar, Bu.
Ya, yang sesuai dengan yang disimulasikan tadi. Nanti buka dulu. Ya. Orang penuh ya Pak nilainya. Ya, 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 baik. Baik, ingin melihat di kegiatan inti. Kegiatan itu. Ya, Pembahasan. ya di sini. Baik. Ini sesuai dengan yang tadi disimulasikan? Ya Bu, kalau menurut saya Sama ya. Ya. ya, Baik. tadi disuruh memperhatikan video, murotal, terus membacakan, mendirikan bacaan. Apakah di kegiatan inti ini sudah menerapkan PBL menurut Pak Yogi? Eh, belum Bu, kayaknya ini PJBL ya Bu. PJBL atau PBL? Gimana saya tahu bahwa ini PJBL atau PBL? Karena saya di sini menekankan ke kreatifan siswa dalam berpikir, terus dalam menerapkan aksi Bu. Kalau itu menurut saya Bu. JBL ya, bukan PBL ya Pak? Iya, kalau PPL kan berarti saya mengasih masalah dulu. Ya, kalau PBL. Kalau ini PJBL Bu. PJBL ya. Kalau PJBL itu sintaknya apa Pak? Apa saja langkah-langkahnya? Sintak PJBL. Nah itu Bu, saya yang belum mengerti itu Bu. Karena masih tahap belajar gitu. Baru Waktu baru baru mengenal. waktu lokakarya kan sering disuruh bikin Iya, dengan format PJBL gitu. iya. Ya, PJBL sama PPL. ya kan suruh milih PJBL atau PBL. Kalau PJBL yang menurut Pak Yogi itu di pembelajarannya adalah PJBL. PJBL Sintaknya seperti apa? Sintak PJBL. Tahu sintak ya, Pak? Apa sintak itu? sintak itu langkah-langkah ya Pak. Berarti ya Bu. Ya, betul. Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya berarti Secara teori itu apa? menetapkan proyek ya Bu. Tema proyek. Ya, coba Mana, lagi. Ada berapa langkah? berapa ya? Menetapkan tema proyek. Nah, terus konteks ya Bu. Kalau nggak salah gitu konteks. Terus aktivitas. Aktivitas sama eh, penyelesaiannya Bu. Iya, 4 ya Bu. 5 ya. Tema proyek, konteks belajar, aktivitas, proses aktivitas,
Ini penyelesaian 5 ya Bu? 5. Baik, sekarang kita lihat apakah ke proposal PTK-nya, Pak. Proposal PTK. Ya, Ya, saya keluar dulu. ini di stop share dulu nih. Ini ya, contoh ya. Betul Bu. Ini masih, Bukan yang ini ya, Bu. sudah Bukan yang ya, ini. Salah buka Bu. ya, ya, yang proposal PTK. Judulnya Bu. Oh iya, ya. Ya ini proposalnya ini ya Pak yang dibuat kemarin. Iya, iya Bu. Ya, Judulnya. hmm, ya baik. Ini judulnya dulu Pak dibaca. Oh iya. Penerapan. Penerapan metode talaki untuk peningkatan kemampuan membaca Al-Quran dengan tartil dan benar. Tadi di modul ajarnya itu pakai model PJBL. Iya Bu, PJBL. Kalau mau PTK itu kan menggunakan modul ajar. Ya, Kalau judul proposalnya itu kan tadi PJBL, ya Bu. kemudian proposalnya tidak PJBL, apakah menurut Pak Yogi itu bisa dilaksanakan? Kan di isi PTK ini berarti saya menganalisis karena banyak siswa yang belum bisa membaca. Itu ya masalah ya Bu. PPL ya. Iya. Ya, cuman Ya, tadi ya PJ gak nyambung berarti ya Bu. iya kan kan kalau mau PTK Ya, kan PTK itu apa toh? Penelitian tindakan kelas. tindakan kelas ya. Ya, ketika melaksanakan penelitian itu kan pembelajaran juga Iya Bu ya. menggunakan modul ajar. Modul ajar. Kalau modul ajarnya PJBL, kemudian proposalnya tidak PJBL, bisa enggak, Pak? Enggak ya Bu. Iya, Iya mestinya Bu. begitu Ya, loh. Kan iya nggak ya ya. mungkin. Ya ya. Gak nyambung Gimana ya itu? Bu. Nggak Gak nyambung. nyambung. Iya Bu. Nah, begitu. Berarti saya harus revisi kembali ya Bu modul ajarnya Bu. Bukan modul ajarnya ya, mungkin ini lebih ke judul penelitiannya. Oh, ke judulnya yang harus di Iya, ya Oke. bisa ditambahin. Oh iya Bu. Bisa ditambahin. Ini penerapan PJBL dengan metodenya boleh juga talaki. Tapi di proposal itu di PTK itu harus ada PJBL-nya gitu. Karena kan itu model. Kalau model itu kan dengan beberapa metode boleh. Oh, berarti ditambah ditambah ya beberapa metode Iya, aja gitu. iya, Oh iya iya. tidak hanya Salah. metode talaki saja, tetapi Oh iya. biar sinkron
dengan modul ajarnya itu harus ada PJBL-nya. Oh iya ya Bu. Itu berarti kan di Ya, sini belum ada teori PJBL-nya ya di proposalnya. iya belum Bu. Belum Saya ada dari karena judulnya itu kelihatan. ya Ya, karena ini metode ini yang pernah saya jalani Bu. Makasih. ya. Tetapi untuk kesesuaian untuk PPG ini kan sedang dilatihkan PBL atau PJBL. Oh iya Bu. Ini tinggal nambahi, jadi penerapan PJBL. Nanti metode talak itu di dalam PJBL Oh untuk iya ya. meningkatkan kemampuan. Sebenarnya meningkatkan kemampuan membaca ya. Bukan hasil belajarnya ya yang rendah ini. Membacanya Bu. Hasil belajar yang rendah atau kemampuan apa? Kemampuan membacanya ya. Kemampuan membaca. Karena kan karena di sekolah ada yang sudah Al-Quran sama ada yang Iqra gitu. Saya lihatnya dari sana sih Bu. Ya baik. Ya baik. Biar ini sesuai dengan modul ajarnya, saya kira bisa ditambahkan model PJBL. Kalau memang tadi fasenya adalah fase-fase PJBL. PJB. Iya, baik. Baik, baik cukup Pak untuk wawancaranya. Oh iya Bu. Ya, Makasih Bu ini ya masih tahap ininya. 3 Iya, BTK-nya kan? iya. Ini Ya, makasih ininya bimbingan untuk proposalnya Bu. ya itu ya biar sinkron itu tinggal ditambahkan. Ya, Iya Bu ya. kan nggak mungkin bagaimana modul ajar atau RPP-nya PJBL yang proposalnya tidak PJBL nggak mungkin itu harus. Iya, iya Bu. Iya, Ya, ta? iya Bu ya. Baik, silahkan untuk BTK-nya membaca surat Al-Anfal. Alhamdulillah. Ya, mari di daftar isinya. Ayat berapa Bu? Ayat 1 dan 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Selanjutnya tulis satu ayat. Ayat 1. Ya, satu ayat saja. Ya, di buku nggak apa-apa ya Bu?
Udah, Bu. Kelihatan enggak ya? Oh ya, kelihatan. Oh ya. Ya, Pak. Bagus Ya. tulisannya. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Sudah selesai ujiannya. Oh iya, Baik. Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih Ya. ini dulu, Bu. Bimbingannya. Baik, mari kita tutup ujian kembali pada sore hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan stop recordnya. Record.